Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya. Semoga Allah catat kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali. Semoga Allah jadikan pertemuan ini menjadi amal soleh bagi kita. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua, kemarin tuh pembahasan Subul Salam berapa tahun ya? Alhamdulillah akhirnya selesai. Dan sekarang beralih ke kitab yang lain, karena yang kemarin itu, bulan kemarin itu penghabisan. Kitab yang dipakai sekarang itu karya seorang ulama namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ulama abad ke-8 tahun 700-an 700 sekian. Ulama yang beliau dari mana ya, dari Palestina kalau tidak salah itu, dan memang punya hafalan yang kuat dan buku-bukunya sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Beliau muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bahkan ada yang mengatakan yang paling mirip dengan Syekhul Islam di antara murid-muridnya adalah beliau. Muridnya banyak, di antara murid Imam Ibnu Taimiyah itu ada kitab tafsir yang sangat populer namanya tafsir Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir itu muridnya Ibnu Taimiyah. Kemudian ada ahli sejarah yang bikin kitab Syiar Alamin Nubala namanya Imam Az-Zahabi, itu juga muridnya Ibnu Taimiyah. Dan Ibnu Taimiyah sampai wafatnya belum kesempatan untuk menikah. Jadi antara ulama yang tidak menikah sampai wafatnya itu adalah Ibnu Taimiyah. Tidak menikah bukan karena tidak mau, karena fitrah manusia itu ingin punya pasangan. Bahkan yang sudah punya pasangan satu pun ingin nambah. Itu fitrah manusia itu ingin punya pasangan. Beliau tidak menikah itu karena kondisi yang tidak memungkinkan, karena beliau hidup pada zaman era peperangan Mongol itu dulu ya, Tatar itu. Jadi beliau lahir dan kondisinya itu aliran sesat banyak, plus juga serangan fisik dari orang-orang kafir, sehingga tidak sempat untuk menikah. Dan sebetulnya tidak menikah banyak ya para ulama itu. Imam Nawawi yang bikin kitab Riyadhus Shalihin itu tidak menikah juga sampai wafatnya usia 45 tahun. Sampai ada yang mengatakan saking sibuknya menulis karya, makan pun tidak sempat sendiri Imam Nawawi itu. Jadi dulu kan makannya nggak gampang seperti sekarang. Dulu makanannya itu rotinya itu keras, sehingga kalau mau masuk ke mulut, sebelum masuk ke mulut harus dicelup dulu oleh air cukup lama. Nah itu tidak ada waktu bagi beliau. Akhirnya yang nyuapinnya itu adalah adik perempuan Imam Nawawi. Jadi adiknya itu yang memasukkan roti ke air, kemudian disuapin ke mulutnya Imam Nawawi sambil nulis. Saking produktifnya sampai ada yang mengatakan karyanya lebih panjang daripada usianya. Itu Imam Nawawi, pun juga Imam Ibnu Taimiyah. Dan di rumah saya punya buku segini tebalnya, namanya Al-Ulama Al-Uzzab, para ulama yang tidak menikah. Yaitu pilihan hidup mereka, bukan berarti mereka tidak mencintai sunnah Nabi, tidak, karena kondisinya tidak memungkinkan ketika itu untuk menikah. Dan memang asli hukum nikah itu, kata Profesor Wahbah, adalah mubah asli hukumnya. Dia akan berubah menjadi sunnah
Dia akan berubah menjadi wajib, bahkan boleh jadi menikah itu menjadi haram, tergantung kondisinya. Adapun kata Nabi, an-nikah sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Ini sunnah dalam perspektif ahli hadis, bukan sunnah dalam perspektif ahli fikih. Kalau sunnah dalam perspektif ahli hadis itu kan segala sesuatu yang berasal dari Nabi. Apakah dia wajib, apakah dia sunnah, apakah dia dianjurkan, itu sunnah versi ahli hadis. Kalau sunnah versi ahli fikih itu sesuatu yang dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, ketika Nabi mengatakan nikah sunnati, nikah itu adalah sunnahku, kalimat sunnah di sini itu dalam perspektif ahli hadis artinya sunnah itu merupakan ajaran yang berasal dariku, dari Nabi SAW. Nah, bagaimana kaitan dengan hukumnya? Nah, hukumnya itu, asli hukumnya itu mubah. Dia bisa berubah menjadi sunnah secara fikih ya, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, atau bahkan dia boleh menjadi wajib. Ketika nafkah sudah mampu, hasrat biologis sudah tidak bisa dibendung, maka nikah boleh jadi menjadi wajib. Tapi boleh jadi nikah menjadi haram ketika nafkah tidak ada, penyakitan, potensi menularkan kepada pasangan, nikah boleh jadi hukumnya menjadi haram. Karena kan di ujung hadisnya Nabi mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku atau dengan ajaranku, tidak suka itu artinya bukan berarti tidak melaksanakan. Tidak suka itu artinya benci. Siapa yang benci dengan menikah yang bagian dari sunnah Nabi, falaysa minni, maka dia bukan bagian daripada aku. Artinya tidak melaksanakan itu bukan berarti benci. Nah, itu jadi para ulama itu banyak yang tidak menikah. Tapi kalau Ibnu Qayyim yang mengarang kitab ini, beliau menikah. Dan beliau di antara ulama yang paling kuat hafalannya. Konon ada yang mengatakan, ini kan kitab Zadul Ma'ad 6 jilid yang versi saya punya ya. Mungkin kalau kita bertemu membahas ini sebulan sekali, insya Allah khatam tahun 2045 pas Indonesia emas. Itu Ibnu Qayyim itu ada yang mengatakan mengarang kitab Zadul Ma'ad 6 jilid itu dalam perjalanan dari Madinah ke Palestina. Jadi di atas unta beliau nulis. Kan terbayang ya, ketika menulis di perjalanan, insya Allah minim referensi yang sifatnya fisik gitu. Jadi nggak mungkin bawa kitab, bawa apa, tapi beliau bisa nulis dan referensinya itu kuat. Beliau mengutip hadis, mengutip berbagai macam referensi tanpa membawa referensi yang sifatnya fisik. Artinya ulama dulu itu memang tidak dilakukan kekuatan hafalan, sehingga ada yang mengatakan jangan bandingkan ulama sekarang dengan ulama dulu, meskipun ulama sekarang ulama yang paling hebat. Itu tidak mungkin ada tandingannya, ulama dulu dengan ulama sekarang. Walaupun ulama sekarang ulama paling keren gitu ya, di dunia ini, tapi kalau dibandingkan dengan ulama dulu tidak mungkin bisa dibandingkan. Nah, begitu Bapak Ibu yang Allah muliakan, kurang lebih pengantarnya tentang kitab ini. Dan kitab ini tuh secara garis besar isinya berkaitan dengan sosok Nabi Muhammad dari berbagai macam aspeknya, tentang nasabnya, tentang keturunannya, tentang tinggalnya, tentang istri-istrinya. Ketika judul kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, fi Hadi Khairil Ibad artinya petunjuk dari hamba yang terbaik, artinya di dalamnya pun berkaitan dengan hadis-hadis Nabi yang bagian daripada akidah maupun fikih. Jadi sebetulnya ini tuh menceritakan tentang sosok Nabi tapi secara tanda petik utuh. Rata-rata kalau kajian sirah itu seringkali yang dibahas itu pembahasannya berkaitan dengan peperangan, itu seringkali. Beberapa kitab tentang sirah yang tipis ya, seringkali pembahasannya itu tentang ghazawat, tentang peperangan.
dimulai dari perang Badar, perang yang pertama. Itu perang besar pertama ya. Sebelumnya ada perang kerikil-kerikil yang kecil. Kemudian ada perang Uhud yang kemudian sangat dramatis ya, umat Islam kalah walaupun pasukannya banyak. Terus dengan peperangan yang terakhir yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid bin Harithah walaupun tidak terjadi karena ketika dalam perjalanan Usamah mendengar berita Rasul sakit parah, akhirnya balik lagi, tidak terjadi perang. Itu pasukan terakhir yang disediakan oleh Rasul meskipun tidak terjadi. Itu rata-rata pembahasan tentang sirah itu berkaitan dengan ghazawat, tentang peperangan. Ya itu perlu dibahas karena memang itu kisah bagaimana perjuangan Rasul dan para sahabat mempertaruhkan nyawanya demi agamanya. Tapi kalau versi yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim ini sebetulnya bukan pembahasan sirah secara materi, bukan, tetapi ini bagaimana sosok Nabi, ibadahnya dan segalanya, yang itu kemudian dituangkan dalam satu kitab namanya Zadul Ma'ad. Jadi mungkin hanya memang kendalanya agak sulit saya menyediakan file yang dibagikan, karena sulit saya mengambil peta-petanya sulit. Beda dengan kemarin. Kalau kemarin kan memang poin-poin hadis ya, hadis nomor 1, 2, 3, 4, 5 gampang ya. Tapi ini karena sifatnya narasi, jadi agak sulit untuk menyediakan print. Dan Pak Ketua tadi malam WA saya dan baru kebuka tadi jam 3:30. Tumbang tadi malam Pak, habis Isya langsung tumbang. Menanyakan materi dan memang tidak ada materi yang bisa dibagikan. Baik Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita mulai ya. Nah, berbicara tentang Nabi, kita akan mulai pembahasan dari nasab beliau. Ibnu Qayyim mengatakan wa nasabuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa khairu ahli al-ardi nasaban 'ala al-itlaq. Ibnu Qayyim mengatakan Rasulullah itu adalah sosok yang memiliki nasab terbaik di muka bumi. Alal itlaq itu artinya apa ya? Alal itlaq itu secara mutlak gitu. Jadi secara mutlak nasab beliau itu adalah nasab yang terbaik. Nasab itu berarti ke atas ya, silsilah. Dan orang Arab itu sangat memperhatikan yang namanya silsilah. Wala nasabuhu minasyaraf ala dzirwah wa adahu kanu yashhaduna lahu bidzalik. Bahkan musuh-musuhnya pun mengakui nasab Nabi itu adalah nasab yang terbaik, Bani Hashim. Dan jarak antara beliau dengan Nabi Ismail itu ada 20 generasi, ada terhalang 20 generasi. Itu antara Nabi Muhammad dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ini nasab beliau ya. Wahwa, dan dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Bisa diulangi? Adnan itu anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi Nabi Ismail itu punya anak, salah satunya adalah Adnan, dan Adnan itu leluhurnya Nabi Muhammad SAW. Kan dipecah ya, ada Ishak, ada Ismail. Yang ke Jazirah Arab itu Nabi Ismail. Jarak Nabi Muhammad sampai ke Nabi Ismail itu terhalang kurang lebih 20 nasab. Itu jarak yang panjang ya. Sekarang kalau satu generasi misalnya berapa? 70 tahun ya. Mungkin tidak kali 20 berarti ya. Karena kan boleh jadi ada yang sezaman ya. Beda antara bapak dengan anak kan bukan berarti bapak meninggal anak lahir, bukan. Mungkin ada yang sezaman, otomatis tidak kelipatan 70 misalnya usia manusia kali 20, bukan. Tapi kalau dikalikan saja 70 kali 20 1400
dipotong 400 misalnya, ya 1000 tahun kurang lebih. Karena jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu 600 tahun. Hanya Nabi Isa kan bukan ke Jazirah Arab dakwahnya ya, tapi ke Bani Israel. Tapi kalau Nabi Ismail memang ke wilayah Arab. Nah, karena Nabi Muhammad Nabi terakhir dari Arab, itulah yang membuat Bani Israel itu tidak menerima ada dengki. Kenapa Nabi terakhir bukan dari Bani Israel tapi malah dari wilayah Arab? Tapi memang ada hikmahnya. Allah itu menentukan sesuatu bukan tanpa sebab ya. Mujizat terakhir itu kan Al-Quran, dan Al-Quran itu mujizatnya tetap langgeng seiring wafatnya Nabi. Beda dengan mujizat sebelum Nabi Muhammad ya, selesai seiring wafatnya Nabi tersebut. Tapi kalau Al-Quran itu tetap ada meskipun Nabi Muhammad sudah wafat, dan itu Allah jadikan sebagai mukjizat yang terakhir. Dan Allah menjadikan Al-Quran mukjizat yang terakhir, dan memang paling tepat itu di Arab. Dari aspek bahasa Arab itu bahasa yang paling indah, itu bahasa Arab ya. Kemudian dari aspek kekuatan hafalan, orang Arab itu ras yang paling kuat hafalannya. Dan itu sudah saya uji lah tentang kekuatan hafalan mereka. Ini yang sering kita bahas ya. Dulu pas lagi di Mesir itu pernah ada mata kuliah namanya adab. Adab itu bukan akhlak, adab itu maksudnya sastra. Disuruh ngapalin, saya lupa 5 apa 10 syair lah. Satu syair itu kurang lebih 5 halaman. Dan biasanya kebiasaan mahasiswa lah ya, SKS sistem kebut semalam. Besok ujian, malam harinya saya baru mulai start ngapalin. Dan saya pengen adu kekuatan dengan orang Arab. Sejauh mana semalam kekuatan hafalan saya dengan dia. Jadi semalam itu dari habis Isya sampai subuh nggak tidur ngapalin itu. Sampai kepala sepanang. Tapi ternyata beda. Orang Arab itu semalam hafal semua syair yang ditugaskan. Hafalnya tuh hafal ngelotok kuat. Itu orang Arab. Saya hafal satu syair, katanya bolong-bolong. Karena memang beda. Artinya ini gambaran betapa kuatnya hafalan orang Arab. Makanya kenapa dulu di Mesir itu terjadi perubahan kurikulum. Dulu tahun 90-an itu di Mesir itu lulus S1 tuh harus hafal Quran 30 juz. Siapapun mahasiswanya. Di akhir 90-an dirubah. Non-Arab cukup 8 juz. Non-Arab ya. Non-Arab itu berarti yang bahasa ibunya bukan Arab. Yang Arab tetap S1 itu harus hafal 30 juz. Ada orang Indonesia yang protes. Banyak gaya yang protes. Protes ke Syekhul Azhar, Syekh Tantowi kalau nggak salah. Saya kenapa kok kami dibedakan? Gitu. Orang-orang Arab lulus S1 harus hafal 30 juz. Nah, kami non-Arab, ajami, non-Arab kok cukup 8 juz. Gitu. Apa kata Syekhul Azhar itu? Antum tu'afa. Kalian itu lemah dari segi hafalan. Jadi memang kita dibandingkan dengan orang Arab itu hafalannya lemah. Itu anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Dan akhirnya alhamdulillah Allah itu jadikan Al-Quran berbahasa Arab dan dibawa oleh orang Arab yaitu Nabi, sehingga bisa dihafal dan terjaga sampai sekarang. Bayangkan misalnya Nabi Muhammad orang Ciganitri misalnya, susah hafalinnya itu. Itu mengenai kondisi Nabi Muhammad, Nabi terakhir dari kalangan Arab. Kemudian beliau adalah keturunan Nabi Ismail, dan Nabi Ismail mayoritas ulama umat Islam mengatakan beliaulah yang dulu akan disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kecuali hanya sebagian umat Islam yang berpendapat yang disembelih itu Nabi Ishak. Di antaranya Imam Al-Qurtubi atau salah. Imam Qurtubi itu ulama tafsir yang membuat kitab astagfirullahaladzim, membuat kitab tafsir Jamiul lupa nama kitabnya. Beliau berpendapat bahwa ulama mazhab Malikiyah, beliau berpendapat bahwasanya yang disembelih itu adalah Nabi Ishak. Tapi itu sangat minoritas.
Sementara mayoritas ulama mengatakan yang disembelih itu adalah Nabi Ismail alaihissalam. Tapi kalau orang Nasrani, orang Yahudi berpendapat yang disembelih itu adalah Nabi Ishak, bukan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian selanjutnya Maulid Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dilahirkan fi jawfi Makkah. Annahu wulida fi jawfi Makkah. Beliau dilahirkan di pusat kota Makkah. Yang kalau kita berangkat ke sana, letaknya masih ada sekarang ya, Maulidur Rasul. Tapi nggak tahu sekarang sudah dihancurkan atau belum. Yang ada perpustakaan dekat Ka'bah itu ada perpustakaan, tapi dulu tempat kelahiran Nabi, tapi dirubah menjadi perpustakaan. Tapi masih ada tulisannya Maulidur Rasul. Itu kan sangat dekat sekali dengan pintu Ka'bah. Konon katanya sekarang sudah tidak ada. Wa anna maulidahu kana amal fil, dan kelahiran beliau itu terjadi pada amul fil, tahun gajah. Tidak ada penahunan ketika itu, karena penahunan itu baru diperakasai pada era Umar bin Khattab, dan itu berlaku surut ke belakang sejak hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Tapi yang membuat usulan itu adalah ketika Umar menjadi khalifah. Umar menjadi khalifah, kemudian ada gubernur Irak mendapat dapat perintah daripada Umar, kemudian saling kirim surat. Tapi dalam kiriman surat itu hanya tertanggal bulan saja. Kalau bulan memang sudah ada, yang namanya dari Muharram berujung kepada bulan Zulhijjah, itu sudah ada sebelum zaman Islam. Jadi yang namanya bulan Ramadan itu sudah ada namanya. Tapi saum Ramadannya baru ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau tahun baru ada sejak era Umar, tapi berlaku surut ke belakang. Makanya ketika kelahiran Nabi itu belum ada tahun, sehingga disebut sebagai Amul Fil, tahun gajah. Gambaran bahwasannya orang Arab ketika itu selalu menandai tahun itu dengan peristiwa besar yang terjadi. Nah, peristiwa yang besar terjadi pada era Nabi lahir itu adalah penyerangan Ka'bah oleh Abraha. Abraha itu tentara Nasrani, panglima Nasrani dari Yaman. Pasukan bergajah, dan tentara gajah yang dipakai oleh atau dinaiki oleh Abraha itu namanya Mahmud. Jadi Mahmud itu nama gajahnya Abraha. Nah, karena pasukannya membawa gajah, maka disebutlah pasukannya adalah pasukan bergajah, dan kemudian disebut sebagai tahun gajah pada era kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun wafat bapaknya, nah ini terjadi perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan ikhtalafa fi wafati abihi Abdullah. Telah terjadi perbedaan tentang kapan wafatnya bapaknya bernama Abdullah. Hal tuwfiya Rasulullah au tuwfiya ba'da wiladatihi. Apakah bapaknya wafat ketika Rasul berada dalam kandungan, ataukah bapaknya wafat ketika Rasulullah sudah dilahirkan? Ibnu Qayyim berpendapat yang paling kuat itu adalah annahu tuwfiya wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya bapaknya wafat ketika Rasulullah berada dalam kandungan. Jadi Rasul itu tidak pernah tahu wajah ayahnya. Kalau sekarang mungkin seorang anak dilahirkan tidak ketemu bapaknya, mungkin bisa melihat foto. Zaman Rasul kan belum ada yang namanya foto. Itu wafatnya ayah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau dilahirkan dari ibunya tanpa pernah melihat bapak, tapi bisa survive. Dan memang kalau kita lihat sejarah para ulama dulu ya, itu banyak para ulama itu yang lahir tidak pernah ketemu bapak, tapi bisa survive dan jadi ulama besar. Imam Syafi'i itu kan tidak pernah bertemu ayah gitu. Jadi itu Allah berikan kekuatan lebih kepada ibunya, dan memang itu seorang ibu yang lebih cenderung bisa kuat menjadi single parent. Jadi memang beda ya, laki-laki dan perempuan itu beda.
perempuan itu ketika ditinggal wafat oleh suaminya kuat menjadi single parent. Tapi laki-laki biasanya nggak kuat. Istrinya meninggal, lebih dominan laki-laki itu butuh pendamping. Makanya mencari pendamping hidup untuk nikah lagi. Karena fitrah laki-laki itu memang mencari rumah. Definisi rumah itu bukan fisik, tapi rumah itu tempat pulang. Ada sosok yang bisa ditemui di rumah. Itu ternyata laki-laki itu butuh begitu. Butuh home, bukan hanya house. Bahkan ketika istri masih ada pun laki-laki mah kepikiran nikah deh gitu. Kayak itu laki itu. Makanya saya tidak pernah suka laki-laki. Itu mengenai ibunya ketika melahirkan siapa Rasulullah tanpa ada sosok suami. Adapun ibunya, ini para ulama sepakat annahu tuwfiya ba'da wiladatihi bi sab'ati ashhur. Bahwasanya ibunya itu wafat ketika Nabi Muhammad sudah lahir usia 7 bulan, walaupun ada yang mengatakan 6 bulan. Tapi dalam perspektif Ibnu Qayyim itu 7 bulan ketika dalam perjalanan dari Mekah, antara Mekah Madinah, yaitu di wilayah Abwa setelah ziarah makam suaminya. Setelah itu wakafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Setelah itu kemudian diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muttalib. Wa tuwfiya wali Rasul sallallahu alaihi wasallam nahwa samanina sinin. Kemudian Abdul Muttalib wafat, usia Nabi ketika itu 8 tahun. Setelah itu baru dibawa asuhan pamannya bernama Abu Talib. Nah, Abu Talib inilah yang kemudian dalam suatu perjalanan membawa Rasulullah sampai di wilayah Syam, ketemu dengan seorang pemuka agama Yahudi namanya Buhairah. Nah, Buhairah inilah yang kemudian melihat tanpa sengaja di punggung atas Nabi itu ada tanda kenabian. Sehingga kemudian Buhairah bilang kepada Abu Talib, tolong bawa pulang anak ini dan amankan, kalau tidak resiko dia akan dibunuh. Siapa yang akan membunuhnya? Bani Israel, orang Yahudi. Artinya apa? Karena pendeta Yahudi pun mengakui akan datang Nabi terakhir dari kalangan Arab, dan ternyata ada sosoknya ada di depan matanya. Dan pendeta Yahudi sendiri tahu orang Yahudi itu dengki dengan rencana kedatangan Nabi terakhir dari kalangan Arab. Artinya apa? Orang Yahudi itu sangat paham akan ada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Pun juga orang Nasrani sangat paham akan ada Nabi terakhir namanya Nabi Muhammad. Dan itu tertera ya di dalam Injil tentang sosok Nabi Muhammad dengan nama Ahmad. Memba'di ismuhu Ahmad. Sehingga akhirnya Abu Talib balik lagi dan mengamankan Rasulullah jangan sampai ada yang mencelakainya. Dan faktanya betul kan, Bani Nadir itu kan diperangi oleh Rasulullah diantaranya karena ingin mencelakai Nabi kan. Rasul lagi duduk tiba-tiba mau dijatuhi batu besar. Alhamdulillah ketika itu diselamatkan oleh malaikat Jibril. Artinya rencana pembunuhan kepada Nabi itu sudah ada sejak zaman dahulu. Maka kalau Nabi Muhammad saja dengan mudah mau mereka bunuh, apalagi umat Islam di Gaza itu sangat ringan mereka bunuh. Artinya tanpa beban. Dan sekarang sudah hampir mau 2 tahun, sudah 2 tahun lebih ya di Al-Sida di sana. Kemudian tentang beliau, di usia 40 tahun beliau mendapatkan wahyu. Nah ini dan ternyata bukan hanya beliau, para nabi pun mendapatkan wahyu ketika usia 40 tahun. Ini kata Ibnu Qayyim ya. Walamma balagha 40 sana, dan ketika sudah sampai 40 tahun Allah memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini Ibnu Qayyim mengatakan 40 tahun itu sebagai sinul kamal, kesempurnaan usia itu 40 tahun. Dari segi emosi, dari segi fisik itu 40 tahun. Dan dengannya kata Ibnu Qayyim, para nabi diutus menjadi nabi itu ketika usia 40 tahun. Makanya kalau kita lihat Quran itu kan
fase angka usia manusia yang ditulis secara eksplisit angkanya dalam Al-Quran hanya usia 40 tahun. Falamma balagha arba'ina sana qala rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Itu kan Nabi Allah menjelaskan ya, dan manusia itu ketika sudah sampai usia 40 tahun langsung Allah yang menjelaskan doa apa yang harus dibacakan ketika sudah sampai 40 tahun lebih. Doanya adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ini Allah yang langsung mengajarkan, bukan ini. Dan Allah catat langsung dalam Al-Quran. Artinya kalau sudah masuk 40 tahun itu harus sudah masuk pada fase usia banyak bersyukur. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kelapangan untuk mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dan nikmat yang Kau berikan lewat orang tua kami. Artinya berterima kasih kepada kedua orang tua. Wa an a'mala salihan tarda. Dan supaya dimudahkan ketika 40 tahun ini untuk istiqomah beramal saleh, yaitu amalan yang tarda, yang Kau ridhai. Artinya apa? Ada yang mengatakan kalau sudah masuk fase usia 40 tahun ini ukuran kehidupan manusia setelahnya. Itu kata Imam Tabrani. Jadi kalau 40 tahun masih emosi kehidupannya masih tidak stabil dalam ketaatan ya, masih ahli maksiat, masih terombang-ambing jauh dari masjid gitu, sholat masih bolong-bolong gitu, kemungkinan besar di usia-usia selanjutnya pun akan susah. Patokannya itu ketika usia 40 tahun. Karena kenapa kan tadi Nabi Allah langsung mengajarkan wa an a'mala salihan tarda, supaya diringankan ketika sudah kepala 4 itu untuk banyak melakukan amal saleh. Dan sebetulnya kepala 4 juga kalau di kita di Indonesia atau manusia pada umumnya itu kan lagi puncak ya, puncak kekuatannya. Karir mungkin lagi top-topnya tuh, atau awal-awal top kepala 4 itu. Keluarga lagi kuat-kuatnya, walaupun mungkin anaknya masih kecil tapi lagi kuat-kuatnya, lagi stabil, fisik lagi kuat-kuatnya. Tapi ada nasihat dari seorang ulama Madinah, justru kalau sudah masuk kepala 4 ke atas, orientasi pikirannya itu dunia pasti kepikiran, tapi yang harus lebih kuat itu adalah urusan akhirat. Makanya ada Syekh Ruhaili kalau tidak salah, itu beliau mengatakan di Madinah itu kalau orang sudah usia 40 tahun, pikiran itu sudah kepada ukhrawi lebih dominan. Artinya apa? Jarak kepada kematian itu sudah semakin dekat. Dan jarak kematian itu, walaupun hakikatnya rahasia Allah ya, siapa tidak ada yang tahu kapan meninggal. Itu secara umum sudah dijelaskan antara 60 sampai 70. Dan ketika masuk kepala 4, artinya sudah semakin dekat kepada angka tersebut. Nah itu Nabi. Jadi Nabi itu diutus menjadi Rasul ketika usia 40 tahun, pun juga para Nabi sebelumnya. Nabi Musa alaihissalam misalnya dijelaskan itu adalah ketika 40 tahun. Kemudian tentang khitannya, bukan ikhtalafa fihi ala salasati aqwal. Telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang kapan Nabi itu dikhitan. Ada yang mengatakan annahu wulida makhtunan masruran. Beliau dilahirkan dalam kondisi sudah terkhitan. Nah, ini pendapat pertama. Waruya fi dzalika hadisun la yasih. Tetapi hadis yang menjelaskan Nabi dilahirkan dalam kondisi sudah terkhitan, ini hadisnya tidak kuat. Makanya Ibnu Al-Jauzi, bukan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada dua yang namanya mirip. Ada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ada Ibnu Al-Jauzi. Kitab yang kita pakai sekarang Ibnu Qayyim, karya beliau. Tapi ada ahli hadis namanya Ibnu Jauzi, punya kitab Al-Mawdu'at, kumpulan hadis-hadis dhaif dan lemah. Di dalamnya itu adalah hadis yang menjelaskan tentang Nabi itu dikhitan, sudah terkhitan dalam kondisi ketika dilahirkan. Itu hadisnya lemah. Ada yang mengatakan annahu khitina yawma syaqqa qalbahul malaika inda dhahrihi Halimah. Ada
Ada yang mengatakan Nabi itu dikhitan ketika malaikat Jibril membelah ini dada beliau, jantung beliau, hati. Kan hati beliau itu pernah dibelah oleh malaikat Jibril, kemudian dibersihkannya. Ketika itu disaksikan oleh ibu susunya, namanya Halimatus Sa'diyah. Sampai Halimatus Sa'diyah kan kaget, anak susunya dibelah hati. Ada yang mengatakan Jibril itu setelah membersihkan hati Nabi Muhammad juga mengkhitan Nabi Muhammad. Tapi ada juga yang mengatakan an-najadahu Abdul Muttalib khitanahu yaum as-sabi'ah, bahwasanya kakeknya Abdul Muttalib mengkhitannya ketika beliau Nabi Muhammad usia 7 tahun. Wa sana'a lahu ma'dubatan wa samahu Muhammadan, dan ketika itu Abdul Muttalib setelah mengkhitan cucunya, beliau membuat hidangan untuk tamu, dan kemudian beliau juga yang menamai anak ini dengan nama Muhammad. Wallahu alam, ini tidak dijelaskan oleh Qayyim mana pendapat yang lebih kuat, tapi yang pasti kita meyakini beliau dikhitan, dan tidak penting juga tidak masuk kategori masalah keimanan pengetahuan kapan dikhitan itu. Intinya adalah beliau dikhitan karena itu sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalaupun hukum khitan itu dia bisa mubah, bisa sunnah, bisa wajib juga, tergantung kondisi. Tapi dia adalah sunnah dalam artian Nabi melaksanakan. Kalaupun tidak dikhitan sebetulnya tidak ada masalah, asalkan ada jaminan bahwasannya kelamin pria itu bersih setelah buang hajat. Karena kan mohon maaf, di ujung kelamin itu kan kalau tidak dikhitan ada kulit ya, itu yang dibuang. Kalau itu tidak dibuang, kemungkinan di situ tuh sisa pipis masih ada. Makanya disyariatkan kemudian dikhitan. Itu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu dikhitan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sedikit lagi mungkin yang terakhir, adapun ibu susunya setelah ibunya wafat, beliau disusui oleh 2 sosok. Yang pertama kali menyusui itu adalah Suwaibah. Suwaibah inilah ibu susu pertama Nabi Muhammad, dan Suwaibah ini pula lah yang menyusui Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Hamzah itu satu susuan bersama Nabi Muhammad, yang satu paman, yang satu ponakan. Berarti Hamzah dengan Nabi itu usianya mirip-mirip, walaupun yang satu paman, yang satu ponakan. Dan dalam Islam kan berkaitan dengan ibu susu itu ada hukum tersendiri ya. Di antara yang tidak boleh dinikahi itu adalah saudara kandung, atau yang kedua adalah saudara sepersusuan, itu tidak boleh dinikahi. Makanya Nabi Muhammad tidak boleh menikah dengan Hamzah, apalagi Hamzahnya laki-laki, tidak boleh. Bukan hanya masalah saudara sepersusuan, tapi juga ini satu jenis kelamin otomatis haram, tidak boleh terjadi pernikahan. Itu saudara sepersusuan itu tidak boleh. Nah, setelah sebentar disusui oleh Suwaibah, baru Rasul itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah atas perintah kakeknya, atas saran kakeknya. Kenapa minta disusui oleh Halimatus Sa'diyah? Halimatus Sa'diyah itu Sa'diyah, berarti ini beliau dari nasab Bani Sa'ad. Dan Bani Sa'ad itu adalah kabilah yang populer, paling cerdas pada masanya ketika itu. Abdul Muttalib sangat paham. Beliau ingin cucunya itu dapat asupan yang baik, dan di antara asupan yang baik itu diawali dengan air ASI yang bersumber dari wanita yang baik dan wanita yang cerdas ketika itu dari Bani Sa'ad. Maka Abdul Muttalib ingin cucunya itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah, dan ternyata yang disusui bukan hanya Nabi, banyak juga oleh wanita-wanita Bani Sa'ad gitu. Karena ingin cerdas. Ini gambaran bahwasanya ternyata orang Arab ketika itu sudah paham air susu itu sangat besar dampaknya kepada anak. Ini juga mungkin gambaran ya, kecerdasan anak itu faktor utamanya dari ibu, bukan dari bapak. Cuma sekali bapak anu ngaku-ngaku ada anaknya cerdas, saheula tuh bapak.
Ternyata faktor utamanya ternyata dari ibu itu. Wallahu a'lam. Nah, ini Halimatul Sa'diyah, beliau yang mendapatkan amanah dari kakeknya untuk menyusui cucunya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terakhir beliau mendapatkan wahyu, dan wahyu yang pertama itu populer, yaitu tentang Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wahyu yang kedua Quran surat Al-Mudaththir, dengan cara malaikat Jibril menunjukkan langsung fisik aslinya kepada Nabi. Nabi itu kan melihat sosok Jibril asli kan cuma 2 kali ya seumur hidup. Ketika mendapatkan wahyu yang kedua adalah ketika di Sidratul Muntaha mendapatkan perintah salat. Hanya 2 kali Nabi melihat wujud malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Dan itu ternyata yang pertama membuat Nabi Muhammad takut. Ya, pasti lagi jalan tiba-tiba ada sosok Jibril di depan beliau. Dan Nabi mengatakan tentang sosok fisik Jibril itu, wa kana tuluhu baina samai wal ard, tingginya itu antara langit dan bumi. Jadi wajar lagi jalan dengan sosok setinggi itu. Makanya wajar kemudian beliau pulang, kemudian ketemu dengan istrinya. Nah ini home, pulang ketemu dengan istrinya, dan kemudian minta dasiruni, tolong selimuti aku. Maka turunlah Quran surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wallahu a'lam. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan, mungkin sedikit dulu materi dari saya segitu ya, Nabi Muhammad awalan dari kitab ini, sebelum nanti melanjut kepada bab-bab yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sebelum ditutup, barangkali ada yang mau menambahkan, silakan. Bisa pakai. Ya, bisa kalau tempat ini. Yang pertama tentang tradisi menyusui ya. Karena itu mungkin sebuah tradisi, apakah itu melambangkan ibu kandungnya tidak? Kalau tadi kan karena pandai ya, ini menjadi tidak pandai. Kemudian bagaimana? Mungkin kalau sekarang agak susah ya kalau dilanjutkan gitu kan, juga satu hal yang sah-sah saja sebetulnya kalau masih ada gitu ya. Cuma ini menarik gitu, di saat kita, mungkin saya sebagai seorang ibu ya pengennya menyusui sendiri gitu, tapi pada waktu itu dengan kebiasaan seperti itu, dengan mudahnya tanda petik itu melepas kepada orang lain, yang walaupun mungkin ya sudah diklaim itu kampung yang baik gitulah ya. Nah itu bagaimana kesannya, jadi ada ini negatif pada ibunya Nabi gitu. Yang pertama. Yang kedua ini mungkin tidak nyambung dengan bahasan, cuma ada pertanyaan beberapa hari yang lalu. Saya sempat lihat postingan tentang aurat wanita ketika sholat gitu. Jadi menurut beliau bahwa berbeda gitu aurat ketika tidak sholat dan sholat gitu. Kalau sholat itu sama dengan yang dibasuh ketika berwudu gitu. Jadi sampai ke bawah dagu ini juga harus tertutup juga tidak? Ya kalau sholat, jadi mukanya harus sampai ke sini. Terus juga tidak boleh, kalau kaos kaki kan ngebentuk jari kelihatan gitu kan. Jadi harus ditutup juga gitu. Jadi kan agak bingung ya sebetulnya harus seperti apa. Jadi kesannya seperti tidak bisa lagi kita sholat dengan tanpa mukena gitu ya. Nah itu ya yang kedua. Terus satu lagi, kalau kita sedang sholat tahajud kemudian waktunya mepet gitu, mana yang lebih kita prioritaskan? Apakah misalnya kita memilih 1 rakaat saja, atau misalnya 3 kalau masih keburu, tapi kemudian memperbanyak istighfar gitu, atau kita habiskan sampai masuk waktu subuh misalnya.
Jadi menambah rakaat atau istighfar gitu. Sudah, jazakallahu khairan. Kalau kasus Nabi itu memang bukan pada pilihan apakah disusui oleh ibu kandung beliau ataukah oleh wanita lain yang menyusui beliau. Jadi posisinya bukan dalam posisi memilih ya ketika itu kakeknya beliau itu, tapi dalam posisi memang ibu kandungnya sudah wafat. Kan 6 bulan ya, 6 atau 7 bulan setelah beliau dilahirkan itu wafat ya. Artinya memang tidak dalam posisi memilih apakah oleh ibu kandungnya atau oleh Halimah. Tapi karena ibu kandungnya sudah wafat, maka sangat leluasa mencari siapa sosok wanita yang pas untuk menyusui Rasulullah. Tapi poinnya itu sebetulnya kalau saya melihat betapa orang tua dulu tuh pada zaman Nabi itu sangat paham tentang hak seorang bayi. Hak seorang bayi itu adalah disusui, bukan oleh sapi tapi oleh manusia. Jadi artinya kalaupun ibunya sudah wafat, dia tetap punya hak disusui oleh manusia juga, oleh seorang wanita yang memang ada asinya karena bersamaan menyusui anaknya juga otomatis gitu. Artinya hak anak itu betul-betul diperhatikan. Bahkan kan tentang sosok siapa Ghamidiyah itu ya, yang berzina setelah menikah kemudian selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian berzina, kemudian mengakui dosanya kepada Nabi. Kemudian Nabi mau merajamnya ya. Kata Nabi apa? Tunggu sampai anak yang ada dalam kandunganmu itu dilahirkan. Akhirnya kemudian lahir. Saat dilahirkan, Ghamidiyah datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, perut saya sudah kempes, anak yang dalam perut sudah keluar, tegakkan hukum Allah untukku, artinya rajamkan aku. Apa kata Rasulullah? Penuhi dulu hak anak yang baru dilahirkan itu. Akhirnya pulang nyusui dulu 2 tahun. Hanya Nabi itu memperhatikan hak ASI seorang anak. Kalau ibu biologisnya masih ada ya oleh ibunya, kalaupun tidak ada diusahakan disusui oleh wanita lain gitu. Nah sekarang kan mungkin ada beberapa kasus wanita yang tidak mau menyusui ya, ribet. Akhirnya sejak usia lahir bayi ini disusui oleh sapi, jadi anak sapi gitu. Padahal air susu ibu itu sangat berharga bagi seorang anak ya. Artinya ketika itu Abdul Muthalib itu memang tidak dalam posisi memilih antara ibu kandungnya dengan wanita lain karena memang ibunya sudah wafat. Hanya ketika kalau yang mendapatkan bukan 6 bulan, 6 tahun. 6 tahun ya. Ini masih bisa sebenarnya. Oh, masih bisa ya. Oh 6 tahun ya. Oh iya betul 6 tahun. Punten salah 6 tahun. Oh iya betul, berarti dalam posisi memilih ketika itu. Dalam posisi memilih apakah ibunya ataukah yang lain. Berarti memang ada tradisi ketika itu. Ada kesadaran, atau mungkin boleh jadi tidak tercatat oleh sejarah, ibunya tidak mampu menyusui ya, itu husnuzon kita ya gitu. Tapi memang tidak ada catatan sejarahnya ibunya tidak mampu menyusui. Yang ada itu dalam catatan Ibnu Qayyim, kenapa memilih Halimatus Sa'diyah, termasuk yang dicatat oleh Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Kayaknya Ustaz Bugi bahasnya kitab itu kayaknya. Ketika kajian sejarah sirah di sini kayaknya beliau pakai kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Itu seingat saya di awal-awal itu dibahas tentang alasan kenapa Abdul Muthalib itu memilih Halimatus Sa'diyah sebagai ibu susunya, karena memang Bani Sa'ad itu yang cerdas. Berarti saya ralat tadi ya, saya ralat yang tadi bukan 6 bulan ya, tapi 6 tahun. Berarti memang posisinya memilih, berarti tradisi ketika itu. Hanya memang di sini kan mungkin rada aneh ya. Ketika ada seorang ibu lagi enak menyusui anaknya, kayak pindah tadi itu mau pintar. Tersinggung ibunya. Wallahu a'lam. Tapi memang gini, dulu itu memang apa ya, berbangga-bangga kabilah itu memang sangat terjadi dulu itu. Sangat terjadi dan diakui oleh kabilah lain.
Misalnya kayak tadi ya, Bani Hashim itu kabilah yang terbaik secara nasab ya. Dan Ibnu Qayyim mengatakan dan musuh-musuh Nabi pun mengakui. Artinya ketika ada nasab yang baik, keturunan yang baik, lawan itu tidak gengsi untuk mengakui bahwasanya nasab dia itu nasab yang bagus gitu. Tidak mengakui. Yang otomatis ketika Abdul Muthalib mengatakan susuilah anak ini kepada siapa, Halimatus Sa'diyah, memang boleh jadi ibunya pun tidak merasa tersinggung karena memang ada pengakuan terhadap kabilah yang baik ketika itu. Itu boleh jadi demikian ya, tradisinya demikian. Tapi konon kan kata medis pun demikian ya, ASI itu sangat mempengaruhi kecerdasan seorang anak. Gitu. Ya sekarang tradisinya sudah tidak ada mungkinnya, bahkan nyaris tidak ada. Kemudian yang selanjutnya mengenai aurat ya, aurat wanita itu aurat, kalau saya berpendapat dan ini mayoritas ulama insya Allah, aurat wanita itu di luar sholat dengan ketika sholat itu sama gitu. Apa yang harus ditutup ketika sholat harus ditutup ketika di luar sholat. Apa yang harus ditutup di luar sholat ya ditutup juga ketika sholat gitu. Kan aurat wanita itu bahkan tidak ada penjelasan sama sekali dalam hadis Nabi perbedaan kondisi tersebut. Yang ada dalam hadis Nabi itu kan tentang wanita itu illa ma dhahara minha, tutuplah seluruh anggota tubuh wanita, illa ma dhahara minha, kecuali yang tampak darinya. Yang tampak darinya itu dua, wajah dan telapak tangan. Definisi telapak tangan itu mana? Ini dan ini. Bukan hanya ini ya, tapi ini juga. Makanya ada mukena yang suka dikaitkan ke jari itu ya, supaya tutup atasnya tertutup. Sebetulnya kalaupun sampai segini ini terlihat tidak ada masalah. Karena definisi telapak itu punggung dan perut, gitu. Punggung dan dalamnya itu mengenai kondisi aurat wanita. Dan tidak ada penjelasan lagi, yang ada itu terjadi perbedaan hanya masalah dalam cadar. Apa hukum cadar? Kaitannya dengan wajah, apakah wajah itu aurat atau bukan? Mayoritas ulama 4 mazhab berpendapat wajah itu bukan aurat, kecuali sebagian mazhab Hambali yang berpendapat wajah itu aurat. Karenanya kenapa di Arab Saudi itu karena mazhabnya Hambali, sebagian ulama mereka berpendapat cadar itu wajib. Bahkan ada yang mengatakan yang boleh dilihat, yang boleh diperlihatkan dari wanita itu dari tubuhnya hanya satu mata lagi aurat. Jadi kalau pakai cadar cukup satu mata yang kelihatan, jadilah bajak laut. Bukan satu yang kelihatan. Itu saya langsung baca fatwanya itu. Nah cuman mewajibkan memakai cadar ini pun rada aneh menurut saya, karena ketika ihram wajah wanita itu harus diperlihatkan. Ketika ihram itu kan nggak boleh wanita nutup wajah, harus dibuka. Kalau sesuatu itu haram diperlihatkan, tidak mungkin kondisional. Artinya ketika dalam kondisi ihram wajib diperlihatkan bukan aurat, itu kan aneh. Masa aurat bisa di satu sisi aurat, di kondisi lain bukan aurat, itu kan nggak mungkin. Aurat itu ya selamanya. Nah, maka mayoritas ulama berpendapat cadar itu bukan wajib, dan saya termasuk berpendapat cadar itu tidak wajib. Apalagi bagi laki-laki. Itu auratnya lebih sangat sedikit lagi. Nah, jadi aurat laki-laki itu aurat perempuan itu saya berpendapat tepat tidak ada bedanya ketika di luar sholat ataupun ketika sholat. Dan termasuk pakai kaos kaki, saya berpendapat boleh pakai kaos kaki ketika sholat, tidak harus pakai mukena. Yang penting kan tidak terlihat gitu. Beda kalau misalnya pakaian di atasnya, kalau merecet kayak kaos kaki gitu, nah itu tidak boleh. Pakai kaos kaki cukup di kaki, jangan sampai ke atas. Gitu. Nah itu baru tidak boleh. Nah yang terjadi perbedaan pendapat itu auratnya laki-laki justru. Apakah aurat laki-laki ketika sholat dengan di luar sholat sama atau tidak? Kalau ketika sholat aurat laki-laki kan lutut dan pusar tidak boleh terlihat. Artinya harus memakai pakaian yang di bawah lutut dan
sampai pusar tertutup. Nah di luar itu aurat atau bukan? Misalnya lutut terlihat ketika olahraga, itu aurat atau bukan? Ini baru terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan yang aurat itu paha bagian atas, tapi paha bagian bawah yang dekat kepada lutut itu bukan aurat. Dan yang mengatakan juga ini ulama-ulama yang bukan sembarangan yang mengatakan lutut itu bukan aurat. Tapi ketika sholat tetap lutut tidak boleh terlihat, hanya di luar sholat. Nah ini yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan memang tidak dipungkiri olahraga itu lebih nyaman kalau pakai celana pendek gitu, dibandingkan pakai celana training riweuh lompatna gitu. Gitu. Saya kalau tenis pakai training itu asal bitbet gitu. Nah, tapi di satu sisi aurat terlihat itu debatable di kalangan para ulama. Walaupun saya tidak berani mengatakan itu aurat ya. Saya pakai jalan tengah, pakai training tapi pas di bawah lutut. Ya, karena itu lebih simpel, lebih enak untuk lari. Walaupun kadang-kadang saya pakai celana pendek selutut, lututnya sedikit kelihatan. Gitu. Karena memang nggak bisa dipungkiri itu lebih enak untuk bergerak. Gitu. Itu mengenai kondisi aurat laki-laki. Tapi kalau aurat perempuan tidak ada perbedaan. Gitu. Kemudian yang terakhir, tadi punten apa Bu? Yang sholat tahajud berpendek. Oh iya, ada hadis Nabi begini. Sholatul laili masna masna. Sholat malam itu dua-dua. Kalau engkau takut keburu azan, tutir wahidah, maka sholat witirlah 1 rakaat. Gitu. Artinya kan dalam kondisi ini artinya gambaran dari Nabi kalaupun masih ada waktu tersisa dari waktu kita bangun sampai ke sholat subuh, ada kesempatan sholat, lebih baik sholat. Dan kalau misalnya khawatir, tinggal diprediksi ya, apakah cukup nggak tahajud dengan witir gitu. Kalau sangat mepet ya kejar witirnya ya, karena Nabi tidak pernah meninggalkan witir. Tapi kalau ada kesempatan 21 tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, khawatir tertabrak oleh adzan, yaitu dilakukan. Dan wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang istighfar ketika sahur itu kan sebetulnya istighfar pun sudah terangkum di dalamnya ketika salat gitu ya. Ketika sholat pun itu bisa menggugurkan dosa. Itu bagian dari permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Saya tadi sedikit tentang yang cadar itu. Pernah saya juga bertanya bahwa ya dengan alasan seperti tadi kenapa di luar kalau ihram harus kebuka. Ya dia bilang ya aturan ketika ihram gitu jelasan. Jadi gimana tadi? Nah ya misalnya gini, aurat wanita ya, mohon maaf misalnya aurat wanita, misalnya betis misalnya ya. Betis itu aurat dalam kondisi tertentu boleh dilihatkan, kan itu aneh ya. Kalau memang aurat posisi wajah, kalau memang wajah aurat kan artinya posisi wajah dengan tubuh yang lainnya pun kan sama. Artinya tidak boleh ada kondisional gitu kan. Hukum itu kan harus strict ya, harus tegas ya. Tidak bisa pengecualian, itu nggak bisa. Kalau memang dia haram untuk diperlihatkan, ya artinya tidak boleh diperlihatkan dalam kondisi apapun. Gitu. Ketika wajah itu aurat, berarti ketika ihram harus ditutup. Tapi kan faktanya justru ada perintah dari Nabi untuk dibuka. Gitu. Bukan hanya anjuran, maka wajib. Bahkan ada yang mengatakan kena denda ketika ihram wajah ditutup. Itu tentang ihram. Jadi itu yang juga yang dijadikan alasan oleh Syekh Albani. Syekh Albani itu kan pernah berdebat masalah hukum cadar dengan ulama-ulama Saudi. Argumentasi yang beliau pakai itu diantaranya adalah tadi, kalau memang wajah itu adalah aurat, dalam kondisi apapun tidak boleh diperlihatkan. Tapi faktanya ketika ihram malah justru diperintahkan untuk memperlihatkan, artinya membuka cadar. Yang berarti cadar itu hukumnya tidak wajib, artinya tidak harus ditutup, bukan aurat wajah itu. Kalau sedang nazar juga kan harus dilihat. Sedang nazar harus dilihat bahkan.
harus dilihat. Kan hikmah nazar itu kan supaya masing-masing laki-laki dan perempuan itu melihat calon pasangannya itu secara objektif, apa ya, nalar ya, bukan hati. Orang kalau sudah jatuh cinta kan sulit dinasihati ya. Artinya boleh jadi hal yang apa ya, hal yang tidak baik pun menjadi baik kalau sudah jatuh cinta gitu kan. Tetapi kenapa ada perintah nazar itu? Nazar itu kan dari kata nazar ya, melihat, tapi akal yang lebih dominan. Supaya melihat calon pasangan tuh bukan berarti sempurna, tapi melihat gimana rumah tangga yang akan dilakukan nanti. Melihat kekurangannya apa, kelebihannya apa yang bisa disatukan gitu. Nah itu kan nazar itu diantaranya juga dalam hal kecenderungan wajah ya gitu. Karena harus diperlihatkan. Bahkan mohon maaf ini ekstrim, tapi ini pendapat yang rada aneh menurut saya. Tapi ini insya Allah mayoritas ulama tidak ya, hanya madzhab Zahiri saja yang berpendapat. Ketika nazar itu bukan hanya melihat yang tampak, yang tidak tampak pun boleh dilihat. Itu Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Jadi kalau laki-laki ketika nazar kepada calon istrinya itu boleh melihat seluruh auratnya. Cuman kan ini jadi bahaya bagi perempuan kalau nggak jadi nikah. Itu menurut Ibnu Hazm. Makanya 4 mazhab berpendapat yang boleh dilihat itu ya hanya yang bisa dilihat saja. Yaitu kalau kulit ya hanya wajah dan telapak. Sisanya tetap aurat harus ditutup. Wallahu a'lam. Udah lagi. Udah deh, mungkin Pak, kita cukupkan pembahasan kita pada pagi hari ini. Kekurangan pasti adanya, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.